Mungkin maksud yang komen ini bagaimana nasib anak jika kedua orang tuanya berpisah. Pertanyaan ini sering muncul, apalagi kalau cerainya gara-gara salah satu pasangan bermasalah. Kayak yang saya bahas ini, suami yang mau kondo. Tahu kan, suami mau kondo itu apa? Suami yang cuma modal kontrol doang. Nah, di sini masalahnya, udah suami itu mau kondo, selingkuh juga. Garis bawah ya, yang saya bahas itu suami mau kondo. Suami tipe ini hobinya cuma ngatur-ngatur istri, berasa bos besar, tapi giliran disuruh tanggung jawab, langsung nyari alasan. Kayak gini biasanya. Sabar ya, lagi diusahain kok. Lah, usaha apa? Kelihatan banget lebih sering sibuk sama hal lain, bahkan selingkuh. Udah nggak tanggung jawab, selingkuh lagi. Ini bener-bener bikin darah naik dan lebih parahnya kalau istri minta suami berubah, dia malah ngomel. Kamu tuh nggak ngerti posisi aku. Ya gimana mau ngerti kalau posisinya lagi di hati orang lain. Nah, kita kembali bahas anak yang jadi korban. Nah, kalau punya suami kayak gini, biasanya anak kena imbasnya. Kenapa? Karena istri yang stres, capek mental, lama-lama nggak sadar suka marahin anak. Anak minta jajan, minta perhatian, atau curhat soal temannya. Malah dibentak. Kasian banget kan? Tapi sebenarnya istri tuh nggak niat nyakitin anak. Masalahnya, tekanan dari suami bikin dia nggak bisa ngontrol emosinya. Setelah marah pada anak, pasti istri juga nyesel. Kadang dia ngebatin, aduh kok tadi aku kayak gitu sih ke anak ya? Tapi ya gitu, kalau mental udah nggak sehat, pelampiasannya sering nggak sadar ke orang yang paling deket. Ya biasanya ke anak. Nah, apa yang terjadi kalau cerai? Sekarang kita ngomong kalau istri berani ambil langkah buat pisah. Biasanya anak ikut sama ibu. Terus kalau ada yang bilang, anak butuh sosok ayah. Tapi kalau ayahnya tipe mau kondo, anak nggak butuh kok. Buat apa ada sosok ayah yang kerjaannya ngeluh, kabur dari tanggung jawab dan cuma numpang ngatur? Faktanya banyak istri yang setelah cerai malah lebih bahagia, mental lebih sehat. Walaupun harus kerja keras ngurus anak sendiri, capek fisik tuh nggak ada apa-apanya dibanding capek mental hidup sama suami toksik. Dan setelah pisah, pola asuh ke anak juga lebih baik karena ibunya udah nggak kejebak emosi sama konflik rumah tangga. Intinya apa? Kalau ada suami mau kondo, apalagi selingkuh, mending pikirin ulang deh. Anak itu lebih butuh ibu yang sehat mental daripada ayah yang cuma bikin drama. Hidup sendiri emang gak gampang, tapi lebih baik daripada hidup sama orang yang bikin beban makin berat.